Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Masih semangat? Masih Bu. Harus semangat ya. Ya. Sebelum belajar, silakan dipimpin doa dulu oleh Regina. Sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Muhammad Hidayat. Muhammad Hidayat kemana? Bolos. Bolos. Ada yang dekat sama Mumu? Enggak ada Bu. Oh, nggak ada. Ada yang tidak hadir lagi? Dini kenapa Dini tidak hadir? Ada kegiatan di OSIS Bu, dispen. Dispen. Nanti untuk pembelajaran kali ini dikasih tahu ya. Ya Bu, siap. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa minggu kemarin? Teks prosedur Bu. Lirin, teks prosedur itu apa sih? Teks mengenai langkah-langkah untuk membuat sesuatu Ibu. Ya, betul. Unsur teks prosedur ada berapa? Ada 4. Ada apa aja, Cici? Judul, tujuan, alat dan bahan, dan langkah-langkah. Nah, baik. Masih ingat ya ternyata? Ya. Sekarang di minggu ini kita akan belajar mengenal surat. Apakah kalian pernah menerima surat? Belum. Belum pernah? Surat dari ini, dari sekolah. Oh, dari sekolah. Surat untuk rapat orang tua. Ya, betul. Kira-kira kalian pernah menulis surat gak? Surat-suratan tuh sama temen pernah. Nah, surat yang kalian pernah tulis itu kira-kira kalian tahu gak sih itu termasuk ke jenis apa? Belum tahu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang surat. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu mendiskusikan dan memahami unsur yang ada pada surat dengan tepat. Dan yang kedua, peserta didik mampu membandingkan antara surat pribadi dan surat resmi dengan baik. Lanjut ke pengertian surat. Silakan Ririn baca. Pengertian surat menurut Pursanto 1991 dalam bukunya Kearsipan menyatakan bahwa surat adalah suatu alat penyampaian informasi atau keterangan-keterangan, keputusan, pernyataan, pemberitahuan, permintaan, dan sebagainya secara tertulis dari satu pihak kepada pihak lain Bu. Nah, betul. Lanjut ya ke jenis surat. Nah, silakan Regina dibaca. Jenis surat yang pertama, surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang kepada individu lain dengan tujuan pribadi. Biasanya surat ini berisi ungkapan perasaan, pikiran, dan informasi yang bersifat pribadi atau keluarga. Yang kedua, surat resmi. Menurut KBBI, surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal oleh pihak tertentu, mulai dari kepentingan pribadi, lembaga, instansi, hingga organisasi. Misalnya surat edaran, surat undangan pernikahan, pemberitahuan, dan lain sebagainya. Betul. Nah, jadi tadi Cici katanya suka menerima surat dari sekolah. Itu terjadi termasuk ke surat apa? Surat resmi. Betul. Kalau surat dari teman? Surat pribadi. Betul. Lanjut ya. Nah, ini contohnya ya, antara surat resmi dan sebelahnya lagi surat pribadi. Ya Bu. Nah, lanjut ke unsur surat pribadi dan surat resmi. Silakan Cici dibaca. Unsur surat pribadi itu yang pertama ada titik maksa, tempat dan tanggal dibuatnya surat, terus alamat tujuan surat, salam pembuka, pendahuluan, isi surat, penutup surat, salam akhir, nama dan tanda pengirim. Untuk surat resmi, yang pertama
surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, dan perihal. Yang kedua, alamat surat. Saat membuka isi surat, bentuk surat, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, dan nama dan tanda tangan penulis surat. Nah, setelah dibaca oleh Cici, kira-kira apa sih pembeda di unsur surat pribadi dan resmi di unsur ini? Kalau surat resmi mah ada kepala suratnya, Bu. Ya. Suratnya kalau pribadi mah enggak, kayak cuma tempat sama tanggal dibuatnya aja. Betul, pinter Cici. Ya, makasih, Bu. Lanjut ke ciri-ciri surat pribadi. Silakan Regina dibaca. Ciri-ciri surat pribadi yang pertama, pengirim individu, terus penerima, keluarga, kawan, dan lain-lain, bersifat akrab, bertujuan komunikasi pribadi. Lanjut ke ciri-ciri surat resmi. Silakan Lirin. Ciri-ciri surat resmi ada pengirim instansi atau lembaga, penerima instansi individu, bersifat resmi dan formal, singkat dan jelas. Nah, setelah kalian membaca dan memahami tentang pengertian surat, unsur-unsur surat, sampai ciri-ciri surat, jadi apa perbedaan surat pribadi dan surat resmi? Kalau surat pribadi mah ditulis secara individu, Ibu. Ya. Kalau surat resmi mah bersifat formal. Kayak contohnya tadi surat yang dari sekolah. Betul. Apalagi? Ada yang bisa? Pengirimnya instansi, Bu, atau lembaga, kalau surat resmi mah. Kalau pribadi mah pengirimnya individu. Betul. Nah, setelah kalian memahami tentang surat, Ibu akan memberikan kalian tugas. Kalian analisis surat yang sudah ada di LKPD ini, lalu dijawab dengan pertanyaan yang ada di bawahnya. Ibu bagi 3 kelompok aja ya. Nanti ketuanya Lirin, Cici, dan Regina. Nanti setelah sudah selesai langsung kumpulkan saja. Oke, Bu. Baik, Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ya. Kalau ada yang tidak dimengerti, Ibu ini yang kedua. kenapa ya? Asal kalian kenal ini yang kedua gimana, Bu? Nanti Kak, kamu bisa membacakan tadi ada di surat pribadi ini ada titik mangsa, ada nama pengirim, kamu tinggal tulis aja jawabannya. Ya Bu, baik. Ada yang tidak paham lagi? Ya. Sudah? Udah Sudah paham? selesai. Sudah selesai? Ya. Kalau sudah selesai kumpulkan di depan ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.